NU insya Allah sampai ila yaumil qiyamah NKRI ini tetap harga mati, tidak akan dirubah-rubah lagi. Saling mengkafirkan, saling mendiskreditkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Indonesia ini kan satu, bukan negara agama, ya, tapi negaranya orang yang beragama. Paham yang pingin khilafah sebagainya itu Pak Yai. Bahwa negara ini sudah final. Misalkan teroris yaitu Islam. Siapapun saudara kami sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan dan agama dengan kami, Anda tidak usah takut. Hari ini kita tinggal mengisi kemerdekaan. Dengan cara kita melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Salam Petanisia, merawat negeri menuju Indonesia damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Petanisia, hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Kiai Mukhlasin. Beliau saat ini sebagai Ketua PCNO Balikpapan. Hari ini kita diterima untuk berbincang-bincang seputar NU dan kebangsaan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Pak Yai, kita mungkin supaya lebih kenal, bisa sedikit diceritakan biodatanya Pak Yai, supaya sahabat-sahabat Petanisia ini lebih jauh kenal kepada Pak Yai. Oh ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, mungkin untuk warga NU khususnya di Balikpapan sudah cukup familiar lah. Sudah cukup terkenal sekali. Ya. Pertama, kalau sesuai dengan identitas itu Muhammad Mukhlasin. Hanya lebih familiar Pak Mukhlasin, kira-kira gitulah. Kemudian ini periode yang kedua saya menjabat sebagai Ketua PCNO Kota Balikpapan, dan insya Allah di tahun 2022 akhir ini sudah habis masa baktinya Mas. Nah, selain itu kegiatan saya sebagai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Izzah kilometer 15, kemudian Pondok Pesantren Nur Hidayah kilometer 7, dan yang ketiga Pondok Pesantren Bait Al-Izzah di Pasir, Grogot. Iya. Berarti 3 ya Pak Yai? Atau masih ada lagi Pak? 3. Oh 3 ya. 3 ini sudah agak kewalahan ngurusinya, harus mondar-mandir. Itu kegiatan rutin aktivitas saya. Selain ya mungkin sesekali kalau ada kegiatan ngisi beberapa majelis-majelis taklim. Kalau kita bicara NU Pak Yai, ini kan ormas terbesar di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini terbesar Pak Yai. Itu mungkin bisa diceritakan Pak Yai sejarahnya NU secara singkat sampai dengan kondisi saat ini Pak Yai. Ya, Nahdlatul Ulama sebagai ormas, sebagai jamiah itu secara resmi berdiri tahun 1926 ya, yang diinisiasi oleh para masyayikh, oleh para alim ulama, yang tokoh sentralnya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang beliau dimakamkan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, kakek daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ya. Secara umum Nahdlatul Ulama berdirinya itu memang sangat dibutuhkan oleh umat, baik terkhusus umat Islam dan tentu yang ada di Indonesia ini, karena di sekitar tahun 1926 itu juga banyak berkembang dan marak faham-faham yang dimana faham itu mengarah kepada
takfiri, saling mengkafirkan, saling mendiskreditkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sehingga keberadaan NU memang sudah menjadi sebuah kebutuhan lah. Sehingga beliau setelah menjaring dari berbagai macam aspirasi, masukan-masukan dari para ulama-ulama tokoh yang ada di Indonesia pada waktu itu, dengan beliau berijtihad, beristikharah, memohon petunjuk, dan tentu memohon restu dari guru-guru beliau. Kemudian Hadratus Syekh menyetujui lahirnya sebuah jamiah yang kemudian kita kenal dengan NU atau Nahdlatul Ulama. Ya, karena mengingat selain dalam rangka untuk membentengi akidah umat Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, tentu dari serangan atau dari upaya-upaya dakwah dari kelompok takfiri, orang yang suka mengkafirkan kelompok lain, NU dianggap penting pada waktu itu, bahkan sampai hari ini, bahkan insya Allah sampai hari kiamat, untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di NU itu sangat populer dan familiar dengan jargonnya NKRI harga mati, atau ada kata mutiara hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian daripada kesempurnaan iman itu sendiri. Saya kira itu Mas Arif. NU sebagai satu entitas bangsa, Pak Yai, itu kan pasti terhadap kondisi seperti jargon NKRI harga mati itu, tentunya kan NU punya satu tujuan terhadap bangsa Indonesia ini. Kira-kira itu demi menjaga NKRI itu tadi Pak ya, kira-kira itu apa yang program-program ataupun apa yang dilakukan oleh NU itu sehingga NKRI ini tetap terjaga gitu Pak ya? Ya. Jadi begini, NU sangat menyadari bahwa Indonesia ini kan satu, bukan negara agama, ya, tapi negaranya orang yang beragama. Negaranya orang yang beragama. Orang yang beragama, tapi bukan negara agama. Bukan negara agama. Sehingga Indonesia ini menjadi sebuah negara kesepakatan dari berbagai macam unsur, elemen bangsa yang berbagai macam latar belakangnya, baik daripada suku, ras, dan agama. Karena disadari ataupun tidak, sejarah juga telah membuktikan bahwa kemerdekaan RI ini atas jasa para pahlawan yang latar belakang pahlawannya juga dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Sehingga kemudian disepakatilah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang berlandaskan atau berideologikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, NU punya kepentingan untuk dalam rangka menjaga NKRI ini. Kenapa? Pertama, dengan tetapnya solidnya NKRI ini yang berideologi Pancasila ataupun Undang-Undang 1945 ini terbukti sampai dengan hari ini Indonesia relatif negara yang aman, negara yang nyaman, negara yang sekalipun berbhinneka tapi tunggal ika, berbagai macam suku, berbagai macam ras dan agama, tapi bisa menyatu dalam kerangka NKRI itu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh NU? NU ini bagian yang terpenting yang memiliki saham atas negara ini. Kenapa demikian? Karena para pendahulu kita di NU juga adalah tokoh-tokoh, laskar-laskar atau relawan-relawan yang ikut meneteskan darah
yang ikut bermandikan keringat untuk bersama-sama dengan elemen lain memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya sudah barang tentu NU punya kepentingan untuk tetap menjaga eksistensinya NKRI itu sendiri. Yang dilakukan cara-cara kita di NU ya tentu dengan cara-cara yang tasamu, yang moderat, yang toleran di dalam menyampaikan siar-siar agama Islam. Maka di NU itu ya khas dai-nya, ulamanya, ustadz dan kiainya, santrinya ya pasti mereka itu toleran dan moderat, karena sangat memahami bahwa Indonesia ini ada berbagai macam suku, berbagai macam keyakinan dan agama. Nah, itu salah satu bukti nyata bahwa di NU itu terus berkontribusi untuk menjaga eksistensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka nyaris kalau ada semacam kelompok ekstremis, radikalisme, itu hampir-hampir dipastikan tidak lahir bibit-bibit kekerasan ataupun radikal itu dari NU. Karena NU sudah dari sejak awal clear bahwa dalam berbangsa dan bernegara ini sudah sepakat dengan memakai sebagai landasan negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, oleh karenanya terus kita selalu menggelorakan di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar-mimbar majelis taklim, di forum-forum formal ataupun informal, bahkan di pondok-pondok pesantren, itu senantiasa ditanamkan rasa nasionalisme, rasa mencintai bagian daripada bangsa dan negara ini. Maka sedikit saya menceritakan, hari ini masih banyak pesantren yang di dalamnya itu ketika kelulusan santri, pelepasan santri, karena sudah dianggap secara pendidikan sudah selesai. Di antaranya yang saya ingat itu dan saya tahu sendiri, pelepasan itu dengan mencium bendera merah putih. Nah, selain juga mencium bendera pesantrennya, itu sebagai bentuk peneguhan bahwa seorang santri dimanapun berada, pertama tetap mencintai alma maternya pesantren, tetapi juga harus tetap punya komitmen mencintai bangsa dan negaranya. Jadi apapun dan dimanapun dia berada. Ini salah satu bukti konkret dan nyata bahwa pesantren NU insya Allah sampai ila yaumil qiyamah NKRI ini tetap harga mati, tidak akan dirubah-rubah lagi lah, kira-kira begitu Mas Arif. Kita juga tidak memungkiri Pak ya, bahwa di Indonesia ini juga karena ya era globalisasi, terus kemudian banyak sekali, artinya kan banyak sekali paham-paham yang mungkin tidak tahu sejarah bangsa Indonesia masuk, dan ini juga berkembang juga di masyarakat mengenai kondisi bagaimana yang hangat-hangat sekarang ini kan paham-paham yang ingin khilafah sebagainya itu Pak ya. Kira-kira NU sendiri menanggapi dan mengantisipasi kondisi kayak ini seperti apa Pak ya? Iya. Ya, memang nggak bisa kita pungkiri dengan era yang sudah sedemikian terbuka seiring dengan perkembangan zaman, informasi, kemudian media sosial, begitu terbukanya, begitu sangat mudah dan gampangnya siapapun hari ini mengakses apa yang terjadi hari ini di belahan dunia manapun, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah menyangkut sebuah konsep bernegara yang sebagaimana tadi Mas Arif sampaikan. Kita NU sebagaimana di awal tadi saya sampaikan sudah sepakat bahwa Indonesia ini adalah negaranya orang-orang yang beragama,
tapi tidak dikatakan negara agama. Ada istilah di NU itu, Indonesia itu bukan Darul Islam, tapi Darus Salamah. Kalau Darul Islam itu adalah negara Islam, yang saya sendiri kurang paham konsep negara Islam yang dimaksud itu yang seperti apa, ya kan? Itu kan hanya klaim-klaim sepihak saja. Tapi kalau Darus Salamah itu adalah sebuah negara yang aman, yang damai, yang di dalamnya itu dihuni rakyat yang jumlahnya hari ini sudah 200 sekian puluh juta kan ya? Ya, 270-an juta ya. Yang berbagai macam etnis, suku, keyakinan, agama. Nah, tentunya dengan memakai konsep negara yang damai, negara yang aman, yang sudah teruji adalah negara yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini untuk Indonesia, ya kan? Nah, dan itu menjadi kesepakatan para tokoh-tokoh terdahulu. Sehingga kewajiban NU ya tetap memberikan pemahaman, khususnya di internal kalangan NU khususnya ya kan, tentunya juga ke eksternal. Nah, untuk terus menggelorakan, mengkampanyekan, mensosialisasikan bahwa negara ini sudah final. Jadi tidak perlu lagi dengan pakai konsep yang anggaplah baru menjadi angin surgawi barangkali begitu ya. Nanti kalau negara ini pakai konsep baru seperti ini mungkin nanti akan seperti ini dan seterusnya itu kan baru insya Allah, atau ada kemungkinan itu ya kemungkinan bisa terjadi seperti apa yang diinginkan, atau mungkin kemungkinan itu justru sebaliknya. Nah, terbukti ya kita belajar dari negara di Timur Tengah ya. Mereka berkonflik antar suku, berkonflik karena berbeda madhab sesama Islam, tapi karena perbedaan madhab yang sedemikian kencengnya, sehingga kemudian bisa terjadi konflik yang entah sampai kapan akan berakhir. Nah, tentu Indonesia tidak ingin seperti itu. Walaupun kita sadari di Islam sendiri ya ada berbagai macam ormas, ada berbagai macam kalangan kelompok yang mengikuti madhab yang mungkin tidak sama dengan kita di NU, tetapi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 mampu hadir untuk menjadi perekat semua itu. Walau ya sekali tempo terjadi diskusi yang agak sedikit tegang karena perbedaan pandangan madhab, pandangan manhaj dalam Islam, tetapi ya dari dulu sampai sekarang ya sebatas itu aja. Satu kuno, satu nggak kuno, ya gegeran ya cuma sebatas gegeran-gegeran itu aja, tidak sampai ke hal-hal yang sifatnya lebih daripada itu. Tidak terjadi benturan fisik, kalaupun toh mungkin ada itu sifatnya sangat kecil sekali. Nah, ini suka ataupun tidak harus kita sadari, kita syukuri bahwa kesepakatan para pendahulu bangsa ini menjadi sebuah membangun konsep negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 ini. Saya yakin juga para pendahulu tidak ujuk-ujuk begitu saja, tapi ini butuh proses, butuh pemikiran yang jernih, dan mungkin bagi kalangan para pendahulu kita, para pemrakasa negara ini, yang muslim, yang ulama, yang dia juga pasti istigharah, pasti bersungguh-sungguh munajat kepada Allah, karena untuk menyangkut keberlangsungan negara yang kita cintai ini, yang sebentar lagi 17 Agustus ini sudah peringatan yang keberapa kita bayangkan ya kan? 77, berarti kan sudah 77 tahun Indonesia merdeka, dan terbukti selama 77 tahun sampai hari ini kan sifatnya konflik dalam skala yang ya dianggap kecil, yang masih pemerintah masih bisa mengantisipasinya. Kemudian juga masyarakat juga punya kesadaran yang tinggi untuk tidak memanfaatkan istilahnya itu memancing di air keruh ya, tapi punya kesadaran yang sama bagaimana Republik ini terus menjadi sebuah negara yang aman, yang damai, yang nyaman, atau dalam bahasa lain tadi itu Darus Salamah, negara yang aman dan damai. Kira-kira begitu, Mas. Seperti kita ketahui bersama, Pak, kan NU ini kan dalam perjalanannya itu juga ada fenomena-fenomena
sebagaimana awalnya juga kondisinya sebagai organisasi masyarakat, kemudian ada pernah juga terjadi menjadi partai politik, terus ada kembali lagi ke hitoh NU-nya. Nah, bagaimana NU memposisikan dirinya dalam konteks politik keindonesiaan ini, Pak? Ya, memang tidak mungkin kita bisa mengingkari bahwa NU pernah menjadi bagian daripada perjalanan bangsa, baik secara politik praktis ataupun sebagai ormas. NU ini kan pesantren besar ya. Tentu pola pikirnya, manhajnya, harokahnya, stylenya itu tentu nggak jauh-jauh lah dari dunia pesantren. Ya. Termasuk dalam pemikiran-pemikirannya. Nah, oleh karenanya kalau toh pada satu sisi, pada satu waktu, pada satu era, kenapa NU menjadi sebuah partai politik? Tentu NU di zamannya, NU di eranya menganggap menjadi partai politik menjadi kewajiban. Tentu tujuan pokok utamanya tidak ada lain bahwa kenapa harus menjadi partai politik? Karena situasi dan kondisi bangsa pada waktu itu yang mengharuskan para ulama, para kiai yang dalam hal ini berangkatnya dari gerbong NU bisa ikut mewarnai perjalanan bangsa, utamanya dalam rangka untuk menjaga ideologi negara. Tentu tujuannya ke arah tujuannya tetap sana. Tentu saya tidak akan bicara secara detail lah, ya kan? Tapi sejarah kan membuktikan kenapa waktu itu harus ada partai NU. Karena di satu sisi ada partai yang terindikasi ingin merubah ideologi negara yang ke kiri-kirian, ya kan? Nah, kalau sekarang fenomenanya kan yang ke kanan-kananan, kalau yang dulu tuh ke kiri-kirian. Sehingga dari situlah kemudian NU menganggap perlu. NU tidak akan sebagai ormas biasa, dia tidak akan bisa masuk sistem konstitusi negara untuk menjaga Undang-Undang 45, Pancasila. Maka dianggap perlulah untuk ikut mewarnai konstitusi negara, ya harus menjadi sebuah partai politik. Nah, kalau kemudian pada akhirnya kembali ke hitoh, berarti menurut pandangan NU ya sudah partai-partai yang lain ini sudah dianggap bisa ikut menjaga eksistensi ideologi negara. Makanya kembali NU untuk menjadi sebuah ormas, sebuah jamiah yang non partisan, dalam artian tidak terlibat dalam politik praktis. Makanya di NU sendiri kan untuk jabatan-jabatan tertentu seperti Rois Surya dan Ketua Tanfiziyah kan tidak boleh merangkap jabatan di partai politik. Ini sebagai bentuk bahwa NU sebagai jamiah tidak boleh terlibat aktif di dalam politik praktis. Dalam bahasa yang lain itu NU itu ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana, kira-kira gitu loh ya kan. Nah, jadi itu yang sangat populer lah di kalangan kita NU, sehingga menurut teman saya bisa saja mungkin suatu saat berubah lagi gitu, entah mungkin di generasi anak cucu kita nanti kan, ketika dianggap negara itu mungkin sudah ada satu kelompok yang melalui konstitusi juga akan merubah ideologi negara, mungkin jika itu dianggap sebuah keharusan dan kewajiban bagi NU harus turun sebagai partai politik, bisa saja. Jadi NU sebagai pengawal NKRI sejati, dia akan mengikuti irama sesuai dengan zamannya. Artinya tetap pada pokoknya orientasinya satu aja, menjaga eksistensi negara. Iya. Jadi bukan semata-mata untuk kepentingan orang per orang, pengurus per pengurus, tapi lebih kepada bagaimana menjaga kelangsungan NKRI ini. Ya. Sebagai satu, istilahnya tadi Pak Yai bilang kan sebagai satu pesantren besar. Fenomena di masyarakat ini kan kadang istilahnya dalam hal koridornya kaderisasi, meskipun bukan kaderisasi yang konsepnya oleh satu lembaga Pak Yai. Karena kan banyak juga sekarang ini kan trennya di masyarakat itu kan trennya anaknya di pesantren kan di mana, pesantren kan di mana. Nah,
kadang juga ini kalau fenomenanya sekarang ini banyak yang justru orang tuanya NU ini masuknya ke pesantren-pesantren yang justru bukan yang istilahnya mazhabnya itu NU Pak Yai. Ini untuk kondisi supaya ada supaya masyarakat itu mengenal oh ini yang ini, oh ini yang ini, itu kira-kira itu bagaimana itu Pak Yai? Ya, ada fenomena seperti itu. Kemungkinannya pertama kurang kuatnya saya ya, khususnya selaku Ketua PJNU untuk sosialisasi ke masyarakat, khususnya warga NU, agar lebih hati-hati memasukkan anak di pesantren. Sehingga mestinya melalui asosiasi pondok pesantren atau istilah kami itu RMI, Robito Mahid Islami, itu terus mengkampanyekan ini loh pesantren-pesantren yang berbasis NU. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang tua itu sebenarnya ngerti ini bukan pesantren NU, tetapi mungkin dari segi fasilitas, dari sumber daya manusia, dari konsep dan seterusnya, ya kadang orang tua berpikir simpel aja, nggak apa-apa, yang penting sekolahnya bagus, yang penting asramanya bagus. Nah sementara mungkin sebagian, tidak semuanya, di pesantren yang berbasis NU itu belum bisa memuaskan atau menjanjikan kepada wali santri dari warga NU yang fasilitas yang bagus, pendidikan konsep yang bagus sesuai dengan tantangan zaman. Nah ini juga ya kedua-duanya harus kita lakukan bersama. Orang tua dari wali santri khususnya warga NU ya harusnya menghidupkan pesantren-pesantren dari orang NU sendiri. Sementara pesantren-pesantren NU ya harusnya harus mau berbenah diri supaya ada saling sinergi, saling menguatkan, sehingga anak-anak kita dari orang tua yang NU ya generasinya juga akan menjadi generasi NU. Tapi kalau khususnya di Jawa kan sudah luar biasa. Pesantren-pesantren modern NU, pesantren-pesantren Salafiyah yang pasti NU itu sudah berbenah lah berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sekarang orang tua NU itu tidak perlu lagi khawatir, wah anak saya mau mondok tapi yang pondoknya itu maaf ya istilahnya yang bersih, yang tidurnya di kasur, yang makannya ala-ala catering, itu tinggal milih dengan catatan kuat biayanya kan gitu kan. Nah tentu kan ya nggak mungkin toh, kadang ya nggak fair kita menuntut pesantren itu harus fasilitasnya bagus, makannya yang bergizi, pendidikannya, guru-gurunya yang profesional, tapi maunya gratis, bayarnya yang murah dan apalagi gratis. Terus dari mana bisa hidup itu kan? Nah itulah kadang-kadang kita juga ya harus saling mengerti lah, harus saling memberikan pemahaman yang sama. Di pesantren sudah tinggal milih. Bahkan banyak pesantren-pesantren itu yang istilahnya itu biayanya, SPP-nya itu mahal, tapi ya memang fasilitasnya memadai. Nah, saya kira itu. Dan sebenarnya pesantren-pesantren salaf yang anggaplah yang kuno itu juga punya kelebihan, walaupun dengan dengan fasilitas yang standar, yang pas-pasan, tapi di situ ada mungkin keberkahan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain. Mungkin banyak sekali menghasilkan para ulama besar malah di situ, karena dididik zuhud, dididik sabar, disisik tahan banting dan seterusnya. Justru lahir dari mungkin lembaga-lembaga yang tidak fenomenal lah, kira-kira begitu, yang masih berpegang teguh dengan tradisi yang lama. Ini satu lagi Pak Yai, saudara-saudara kita ini yang saya sebut aja non muslim Pak Yai, ini kan mungkin bisa sedikit di pencerahan Pak Yai, karena kan istilahnya itu kalau saudara-saudara kita non muslim itu kan dapat info itu kadang nggak berimbang. Kalau misalkan teroris ya itu Islam, teroris ya itu ini. Nah, ini mungkin Pak Yai bisa istilahnya secara singkat gitu bahwa bagaimana kita harus membedakan Islam dan yang radikal ataupun teroris itu tadi Pak Yai, supaya mereka tidak ada ketakutan dan stigma negatif terhadap Islam itu sendiri gitu Pak. Ya, pertama di Quran itu Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu Muhammad untuk membawa misi ajaran Islam
rahmatan lil alamin, terkecuali Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam dan isinya. Alam dan isinya itu berarti ya menyangkut manusia, menyangkut makhluk hidup yang lainnya. Sehingga siapapun saudara kami sebangsa setanah air yang berbeda keyakinan dan agama dengan kami, Anda tidak usah takut. Islam yang sesungguhnya adalah mengajarkan kasih sayang, mengajarkan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Di ayat lain juga dikatakan la ikraha fiddin. Di dalam Islam tidak boleh memaksa orang di dalam urusan agama. Jadi kalaupun toh ada aksi kekerasan mengatasnamakan agama, itu sesungguhnya bukan agamanya yang salah. Dalam hal ini konteksnya Islam, bukan Islamnya, itu oknumnya yang memahami agama yang tidak benar, sehingga kemudian menimbulkan sikap yang agresif, sikap yang selalu memandang orang lain yang tidak sekeyakinan itu dianggap musuh. Saya kira itu soal personnya, soal individunya. Karena prinsipnya kekerasan yang mengatasnamakan agama itu ya tidak hanya di Islam saja sebenarnya, di agama yang lain pun ada, tapi itu kan individunya, bukan ajaran agamanya. Hanya kebetulan di Indonesia ini kan mayoritas Islam, sehingga ketika ada satu dua oknum orang yang beragama Islam, orang yang bergerak dengan mengatasnamakan Islam, sehingga menjadi image bahwa Islam itu agama yang keras, Islam itu agama yang suka meneror dan seterusnya. Padahal itu tidak mewakili keseluruhan umat Islam, apalagi Islamnya, ya kan? Kalau dia beragama Islam ya seperti halnya kayak gini. Ada orang yang beragama tertentu, kemudian dia mencuri, ditangkap, dilihat KTP-nya. Ternyata dalam KTP itu identitas agamanya agama A. Itu kan bukan berarti agamanya itu mengajarkan orang itu mencuri, kan ini oknum saja yang melakukan pencurian, kemudian agamanya adalah A. Jadi ini sebenarnya hanya persoalan oknum saja. Jadi orang berbuat keras, berbuat ekstrim, berbuat radikal, berbuat korup, berbuat apa saja, itu bisa saja dari mana saja. Hanya kalau kemudian di Indonesia itu karena mayoritas Muslim, kemudian kadang ada perilaku yang identik dengan kekerasan itu agamanya Islam, karena memang mayoritasnya Islam. Tapi sekali lagi saya tegaskan, itu tidak mewakili mayoritas umat Islam, apalagi mewakili Islam. Ya, saya kira itu Mas Adi. Mungkin bisa dikasih close statement Pak Yai, mungkin dalam konteksnya kebangsaan, atau mungkin yang Pak Yai mau disampaikan ke masyarakat umum, kira-kira apa yang mau disampaikan. Baik, terima kasih. Ya, mari kita sebagai generasi yang jujur hari ini, orang seusia saya, Mas Arief, dulu tidak pernah ikut angkat senjata, tidak pernah ikut angkat tombak, tidak ikut istilahnya itu sampai meneteskan darah, tidak ikut menghadapi kesulitan di era-era penjajah. Hari ini kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan cara kita melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau kita sebagai ustadz, ayo kita menjadi ustadz yang baik, menjadi perekat bagi keutuhan negara ini. Kalau kita hari ini pejabat, menjadi pejabat yang baik untuk tidak berperilaku korup, sehingga betul-betul sumpah amanah jabatan itu untuk mensejahterakan keberlangsungan rakyat, bangsa dan negara ini. Kalau kita jadi apa saja bagi Indonesia, ayo kita sama-sama mencintai, menghargai jerih payah dari para pahlawan, sehingga harapan kita NKRI ini, Negara Kesatuan Republik ini, menjadi negara yang masyarakatnya rukun, saling menghargai, saling menghormati,
saling bersinergi, yang semua itu bagian daripada bentuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Petanesia, demikian tadi kita sudah banyak belajar dari Pak Kiai tentang KNU-an, kebangsaan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Petanesia, merawat negeri menuju Indonesia damai.